saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat menikmati berkat rohani dan sama menikmati santapan rohani Alkitab Pantekosta. Pagi hari ini saya mempunyai kerinduan bahwa Bapak Ibu Saudara mengalami suatu kekuatan, kemampuan, anugerah yang baru. Kita yang adalah orang-orang pilihan Allah telah menjadi satu di dalam Kristus. Sebagaimana kita tahu semua dan kita sudah merayakan, memperingati minggu-minggu kemarin di mana Yesus telah bangkit dari kematian, menyatakan suatu kemenangan, memberikan suatu kehidupan yang baru dan menjadikan kita sebagai sahabat-sahabat Allah. Berbicara tentang sahabat, tentunya kita semua pasti memiliki seorang sahabat dan itu adalah hak setiap orang, walaupun memang tidak wajib sifatnya, tetapi tidak perlu banyak. Dan sahabat itu paling hanya 1 atau 2 orang, karena sahabat itu adalah seseorang yang paling mengerti akan setiap keadaan kita. Demikian juga dengan pribadi kita dengan Yesus. Apakah kita sudah menjadi sahabatnya Allah? Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15, di sana dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Puji Tuhan, kita sudah dianggap sahabat-sahabatnya Allah. Begitu luar biasanya Allah memberikan suatu kepercayaan kepada kita, orang-orang pilihan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persahabatan tidak bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata, namun harus dengan sebuah perbuatan atau suatu tindakan. Dan hal ini pun dilakukan oleh Yesus sebagai contoh teladan yang sempurna. Yesus sebagai sahabat kita tidak hanya sebuah kata-kata, tidak hanya dia mengucapkan bahwa kita sahabat, tetapi dia membuktikan, bukti nyata bahwa dia telah rela mati di atas kayu salib. Dalam memilih sahabat yang kita tidak bisa asal-asalan. Kita harus benar-benar bersahabat dengan orang yang tepat. Jangan sampai orang yang kita anggap sahabat membawa ke dalam sesuatu yang salah atau bisa dikatakan jurang. Seorang sahabat tidak akan berpura-pura atau bersandiwara. Seorang sahabat akan menjadi orang pertama yang mengetahui apa yang terjadi pada sahabatnya. Jika antara 2 manusia saja, arti persahabatan itu sangat-sangat istimewa. Apalagi jika kita bersahabat dengan Allah. Menjadi sahabat Allah berarti menjadi pribadi yang spesial dan penting di hadapannya. Dan Allah telah menunjukkan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang spesial, orang-orang penting. Kenapa? Dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Contoh tokoh Alkitab yang menjadi sahabat Allah yang sangat-sangat terkenal dan kita sudah tahu semua, yaitu Abraham. Abraham disebut Allah sebagai sahabatnya. Di dalam Yakobus 2 ayat 23b, di dalam Yakobus 2 ayat ke-23b, saya bacakan. Lalu, percayalah Abraham kepada Allah
maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Abraham itu adalah sahabatnya. Betapa istimewanya Abraham di hadapan Allah. Abraham memiliki suatu iman yang sangat-sangat teguh, sehingga Abraham disebut bapa segala orang percaya. Ciri-ciri seorang sahabat, mari kita buka di dalam Amsal 17. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, tentunya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ciri-ciri seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Artinya ada perhatian. Berbeda, sangat berbeda jauh ketika kita banyak teman. Teman-teman yang kita miliki belum tentu bisa memberikan kasih atau perhatian setiap waktu. Bahkan sahabat kita yang ada di dunia pun belum tentu memberikan perhatian selama 24 jam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa kita mempunyai sahabat yang abadi, yang selalu siap sedia selama 24 jam. Dan ciri-ciri lagi yang kedua seorang sahabat, yaitu di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Di dalam Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jika ada seseorang yang menyatakan bahwa dia adalah sahabat, berarti dia adalah seseorang yang lebih karib daripada yang lain, bahkan melebihi daripada saudaranya. Saya pun demikian. Ketika saya tentunya mengalami suatu kesusahan, pasti hal pertama yang saya lakukan mungkin curhat dan lain sebagainya, menceritakan itu kepada sahabat saya. Kadang-kadang kita sungkan kepada saudara, bahkan mungkin orang tua. Tetapi kalau sahabat, kita tidak pernah sungkan. Apalagi dengan sahabat kita yang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan kesendirian. Contoh-contoh Alkitab yang menjadi sahabat yang lain selain Abraham, yaitu Musa, Daud, disebut seorang yang berkenan di hati Allah. Oleh sebab itu, marilah kita bersama hidup menjadi sahabat Allah. Karena sahabat itu adalah kepercayaan. Dan jangan sampai kita menyanyiakan kepercayaan itu. Lalu bagaimana agar kita menjadi sahabat Allah yang baik? Jangan sampai kita menjadi sahabat Allah yang acuh tak acuh, yang cuek. Betapa sangat ruginya. Yang pertama yang dapat kita lakukan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di sana ayat yang terkenal, tetaplah berdoa. Berdoa merupakan suatu komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita ingin berhubungan atau kita ingin tahu seseorang lebih dekat, lebih akrab lagi, maka kita harus menjalin komunikasi. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan Allah. Apakah kita sudah berkomunikasi secara terus-menerus? Tetaplah berdoa. Tetap berarti di sini yaitu terus-menerus, berkesinambungan, tidak berhenti. Menjadi sahabat Allah yang baik dimulai dengan komunikasi yang terus-menerus. Persahabatan dengan Allah dibangun dengan berbagi semua pengalaman hidup kita dengannya. Tentu penting untuk membangun kebiasaan saat teduh. Contohnya di pagi hari ketika kita akan memulai segala aktivitas.
ataupun mendengarkan firman Tuhan. Itu merupakan suatu salah satu komunikasi kita dengan Allah. Dan ketika kita menjalin suatu komunikasi yang baik, maka di situ kita akan mengerti, kita akan lebih peka akan setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, Dia ingin agar kita terbuka dengannya sepanjang hari, berbicara dengannya tentang apapun yang sedang kita lakukan atau kita pikirkan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita apapun itu yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, bahkan keadaan apapun kita, mungkin kita lagi mengalami kesedihan, atau orang-orang tidak tahu, atau mungkin kita lagi mengalami kesepian, atau mungkin kita lagi mengalami gundah gulana, kalau zaman sekarang galau. Tetapi jangan pernah khawatir. Bicarakanlah itu sama Tuhan. Berbicara. Tuhan tahu segala isi hatimu. Dan untuk menjadi sahabat Allah yang baik, selain tadi berkomunikasi terus-menerus, yaitu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25 dikatakan, Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Artinya di sini yaitu merenungkan dan menjadi pelaku firman. Membangun persahabatan dengan Allah adalah merenungkan firman-Nya sepanjang hari dan melakukan firman-Nya, bukan hanya sekedar saja atau nanti hari Minggu saja baru merenungkan, baru mendengarkan. Tidak, tetapi kita punya firman Allah yang kita pegang, Alkitab, baca dan renungkan. Mustahil menjadi sahabat Allah tanpa mengetahui siapa Dia dan apa yang Dia firmankan. Kita tidak bisa mengasihi sebelum kita mengenalnya, dan kita tidak bisa mengenalnya tanpa mengenal firman-Nya. Sahabat saling berbagi rahasia, dan Allah akan berbagi rahasia-rahasianya dengan kita jika kita merenungkan dan menjadi pelaku firman. Nah, seorang sahabat pun akan terus berbagi rahasia-rahasia. Demikian juga ketika kita mau berbagi rahasia. Rahasia di sini yaitu sesuatu hal yang tidak diketahui orang atau seseorang sekalipun. Namun Allah yang hanya tahu itu. Demikian nanti Tuhan akan membukakan segala rahasia-rahasia. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita ambil. Dan saya yakin bahwa ketika kita karib dengan Allah, maka kita akan selalu diberikan suatu roh untuk mengambil langkah yang tepat. Melakukan firman Allah membawa konsekuensi menyakiti kedagingan kita. Nah, melakukan firman Allah membawa konsekuensi menyakiti kedagingan kita. Seringkali ya kebenaran firman Allah terasa manis ketika sampai di mulut, namun menjadi pahit ketika mulai dicerna dan dilakukannya. Itu di dalam Wahyu 10 ayat 10. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun pahit bagi daging, jika kita ingin menjadi seorang sahabat Allah, kita mau belajar tetap berkomitmen untuk melakukannya. Oleh sebab itu, kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, menganggap dan menjadikan kita sebagai sahabat, jangan pernah sia-siakan, karena kita tidak akan pernah menyesal menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita menjadi sahabat-sahabat Allah yang baik dan selalu berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.